belum pemulihan udah ke luar negeri. Iya, soalnya demi apa tuh Mi? Dari pertama nikah itu Umi sama suami itu pernah bekerja di luar atau sudah memulai usaha atau gimana nih Mi? Cerita dong. Gitu. Berarti dari awal pernikahan itu keadaan ekonomi stabil atau emang mulai dari nol Mi? Dari mana tuh Umi punya ide ingin pindah haluan ke fashion syar'i? Itu emang pas buka Al Syahra ada basic ngejahit Umi atau suami? Sebagai seseorang yang sibuk nih Mi, gimana sih cara Umi dan suami membagi waktu dengan anak? Tapi ini permasalahan yang sering dihadapi apa tuh Mi? Perasaan Umi sebagai seorang owner yang dipandang di luaran sana, wah enak jadi bos, wah enak. Gimana tuh Mi? Padahal yang Ocha tahu di balik layar seorang bos bebannya lebih besar gitu. Coba dong Mi ceritain, jangan hanya sukanya tapi dukanya juga. Anak keberapa Mi yang merasakan bener-bener perjuangan Umi dari pastinya anak pertama ya sampai anak keberapa gitu? Yang merasakan pahitnya perjuangan hidup nih sebelum sampai ada di hari ini. Umi adalah seseorang yang kuat, entrepreneur hebat dan sempat saya juga sama Ocha, makasih banyak. Sama-sama. Padahal di balik itu Umi sedang berjuang pemulihan pasca keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al Syahra, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi sehat badannya, lagi ceria hatinya, lagi ceria juga dompetnya. Amin. Sahabat Al Syahra, perkenalkan saya Ocha Andita. Yang mungkin sahabat Al Syahra pertama kalinya ketemu Ocha. Tapi tenang aja, hari ini Ocha punya banyak sekali informasi. Karena hari ini Ocha akan mengupas tuntas tentang perjalanan owner Al Syahra. Tentunya di sini Ocha sudah ditemani sama Umi Risna. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik banget. Sehat beneran atau pura-pura sehat Umi? Sehat beneran dong. Oke. Hari ini apalagi menyambut Teh Ocha kan datang ke sini. Masya Allah, senang sekali disambut. Sehat banget. Karena di mata Ocha, seorang Umi Risna ini adalah sosok yang kuat banget, strong gitu. Serius sih. Karena dalam keadaan sakit pun Umi masih bisa fight untuk bekerja. Ya, selama masih kuat ya, selama masih bisa bangun, masih bisa berjalan, masih bisa makan, berarti masih sehat. Masih sehat ya. Karena ada beberapa waktu ke belakang Ocha itu ikutin akunnya Umi, dan pada saat itu Umi sedang berada di Paris. Ya. Dan di sosial media itu Ocha lihat Umi adalah seseorang yang kuat, entrepreneur hebat dan sempat saya juga sama Ocha, makasih banyak. Sama-sama. Padahal di balik itu Umi sedang berjuang pemulihan pasca keguguran. Bener Ya, apa enggak tuh? bener, cuma itu belum dikeluarin ya, itu masih waktu itu janinnya masih di dalam perut gitu. Ya Allah, itu sahabat acara masih dalam perut, belum pemulihan, udah ke luar negeri. Iya, soalnya Demi apa tuh? tempatnya di sana gitu, jadi Demi apa tuh? Demi apa? Belum pemulihan udah pergi karena aja. merasa masih sehat, masih kuat lah ya, karena kan itu udah tanggung juga ya, udah ada jadwal di sana, ada kerjaan di sana, jadi berangkat dulu. Alhamdulillah di sana masih bisa kondusif lah ya, masih kondusif sampai sini baru deh ditindak lanjut gitu. Oke, tapi Masya Allah sekarang udah sehat luar biasa. Ya. Oke. Dan sebenarnya nih kalau misalkan kegiatan di luar negeri itu selain ngonten apa aja sih? Cari kesempatan untuk go internasional. Oh, benar. Memperkenalkan produk lebih jauh lagi ya. Iya. Oke. Umi sebenarnya Ocha kenal Umi itu udah lama banget, tapi Ocha belum tahu loh. Dari mana sih asal Umi? Kota kelahiran Umi itu dari mana sih? Kota kelahiran alhamdulillah dari sini ya, dari Sukabumi. Dari gitu. Sukabumi. Asli Sukabumi, makanya dulu sempat tinggal di Jakarta sekian tahun sebelum lahirnya Al Syahra gitu. Dan akhirnya balik lagi ke kampung halaman. Kalau suami itu asli mana? Asli sini juga. Asli sini juga. Sukabumi. Dari pertama nikah itu Umi sama suami itu pernah bekerja di luar atau sudah memulai usaha atau gimana nih? Cerita dong. Jadi awal nikah itu suami sempat kerja di pabrik ya. Kalau saya sih sebelum nikah, mungkin kerjanya sebelum nikah sama juga di pabrik juga di Sukabumi sih, masih di Sukabumi ya. Jadi di bagian saya HRD dan suami di bagian ya kayak sekarang aja lah, bagian edit gitu ya. Terus gimana Mi? Itu berapa tahun? Tapi itu nggak lama, itu cuma di bawah 1 tahun. Masya Allah. Jadi karena kita emang nggak bisa, emang basicnya usaha sendiri gitu. Basicnya bos teman-teman.
Oke, dan itu langsung memulai usaha sendiri. Iya, jadi kita dari kecil dari SD itu kita berdua ternyata udah saling berjualan tuh. Udah hobi berjualan dari kecil gitu. Makanya jiwa untuk dagangnya itu greget gitu kan. Kok pengen dagang ini, pengen dagang gitu. Berarti dari awal pernikahan itu keadaan ekonomi stabil atau emang mulai dari nol, Mi? Mulai dari nol kalau itu. Masya Allah. Nah, usaha pertama yang Umi buka sebelum Al-Syahra apa tuh, Mi? Usaha pertama banget yang dijual. Jadi yang dijual itu teman-teman sahabat Asyara semua ya. Jadi dulu tuh kita pernah menjual jasa editing. Oke. Menjual jasa editingnya siapa yang mau teman-teman, mulai dari sosial media, siapa yang mau diedit ini fotonya. Itu awal banget pokoknya. Itu bener-bener dasar. Iya, dasar untuk memulai usaha kali ya. Tapi sebelum itu sebelum itu ada apa tuh? Kita adalah marketing pernah juga ternyata. Oke. Terus setelah itu setelah beberapa tahun itu pernikahan enggak sih udah, karena itu waktu suami masih sekolah SMA, jadi udah mulai belajar berbisnis gitu. Oke. Nah, setelah itu apalagi Mi? Merangkak nih step by stepnya apalagi nih Mi? Jadi pas di pabrik itu kita menjual produk temen. Jadi saya punya produk, ya udah kita jualin aja gitu. Suami kan di pabrik, kalau saya di rumah kan. Yaudah di rumah nggak bisa kerja keluar juga kan, nggak boleh juga. Dari situ kita palu gada tuh ya, kita mulai jualan kosmetik dulu. Kosmetik ya. Itu di Jakarta Mi? Masih di sini. Masih di sini. Dan akhirnya kita memutuskan untuk resign dari suami ya, memutuskan resign itu karena pengen usaha sendiri, pengen jualan gitu, karena kan emang basicnya nggak bisa kerja di orang gitu. Iya. Jadi greget, aduh ini carilah supplier di Jakarta. Jadi kita abis itu beberapa bulan kita merintis usaha online palu gada di Sukabumi. Karena di Sukabumi itu kan masih terbatas dengan pengiriman kalau dulu ya. Paling cuma ada Tiki JNE dulu. Itu masih susah banget. Apalagi kita tinggalnya di kabupaten gitu. Walaupun dekat kota tapi kayak kehambat gitu lah, pokoknya ada hambatan, makanya kita pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta alhamdulillah merangkak setiap bulan itu omsetnya naik gitu ya. Itu masih palu gada gitu ya. Tapi kita tuh selalu mencari produk yang nggak banyak di luaran. Oke. Jadi barang langka gitu ya? Iya, barang langka. Jadi setelah booming kita selesai. Ada barang apa lagi nih kita boomingin gitu. Barang apa lagi yang kita bakal boomingin. Jadi kita tuh dulu pernah memboomingkan produk boneka emoticon. Terus parfum, terus mainan impor juga dulu. Pokoknya yang impor lah ya. Oke. Dan lahirnya Al-Syahra nih setelah beberapa usaha yang dibuka. Dari mana tuh Umi punya ide ingin pindah haluan ke fashion syar'i? Ya, sebenarnya bukan ingin fashion aja gitu ya. Pengen sih fashion, cuma itu ada di lubuk hati juga karena pengen hijrah sih sebenarnya. Oke, Umi kayak gini tuh dari semenjak kapan nih? Dari tahun berapa nih? Dari setelah nikah apa sebelum nikah? Setelah pas lahirnya Al-Syahra aja. Oh gitu. Jadi begitu memproduksi produk Al-Syahra itu karena terinspirasi sama di Jakarta tuh waktu tinggal di Jakarta ya tahun 2017. Jadi kita di Jakarta dari tahun 2011 sampai 2017, sekitar 6 tahun ya. Dari mana? Berarti dari keinginan sendiri ya? Iya, jadi di Jakarta itu kan udah mulai banyak yang pakai kerudung gitu kan ya. Udah mulai banyak yang hijrah gitu kan. Kita datanglah ke kajian, kok gemes banget itu, Masya Allah, kok kelihatannya itu ahwat itu kayaknya baik banget gitu kan. Jadi kesannya kita kok pengen banget kayak gitu, jadi diawali dari situ. Jadi itu satu visi misi nggak sih sama suami untuk membuka fashion syariah nih? Alhamdulillah kita klop banget gitu. Jadi saling melengkapi lah. Itu kesulitan gak sih Mi ketika Umi pindah haluan ke fashion syar'i gitu kan? Umi berarti harus banyak mencari tahu toko-toko bahan yang baik, terus dari mulai belajar bahan gitu kan, memilih bahan yang baik dan premium itu seperti apa. Umi belajar dari mana dan kesulitannya apa tuh? Jadi kan awalnya kita jual bahan ya, jadi sedikit banyaknya kita tahu lah ya dasar kain yang bagus seperti apa gitu. Nah, yang kesulitannya itu
proses setelah pemilihan kainnya itu. Jadi kan kalau kain kan kita oke lah, kita penjual kain, jadi kita memakai produk yang ada dulu gitu, yang ada dulu. Jadi kita jadi apa nih kain ini bagusnya jadi apa? Jadilah gamis awal itu kan ya sama apa nama himar ya, sama himar. Dan kita tuh yang awalnya sebenarnya suamiku tuh ada ide untuk bikin nikob karena pengen banget istrinya bernikob gitu ya, berpakai himar syar'i. Jadi terinspirasi dari suami sendiri awalnya sebenarnya. Awalnya seperti itu ya. Jadi oke lah, terus si sang istri ini nih ya, Ocha nih ya, menolak Masya Allah, menolak kesempatan yang luar biasa itu gitu. Dan padahal akhirnya, suaminya pengen istrinya lebih iya, baik ya. Iya. Jadi sebenarnya Al-Syahra tuh startnya agak mundur karena hambatan dari sang istri. Padahal udah supportnya udah bagus banget. Iya, itu alhamdulillah akhirnya suami meyakinkan seorang istri itu. Suamiku meyakinkan aku ya buat oke lah, ini produknya ini orang belum ada nih, ini kesempatan bagus kita, dan untuk memperbaiki diri juga ini biar kita lebih bisa banyak pelanggan, bisa banyak teman. Jadi kita saling kuat untuk mengajak ya, lebih mengajak dalam kebaikan gitu ya intinya. Oke. Dan itu emang pas buka Al-Syahra ada basic ngejahit Umi atau suami, atau memang udah bayar nggak orang? ada, itu basic fashion itu nol. Karena kan kita tadinya ambil barang itu bukan di luar fashion ya, di luar fashion itu basicnya nol banget. Jadi kita tuh memanfaatkan barang yang ada gitu. Jadi ilmu marketing sama pemanfaatan produk kita yang kita punya gitu. Jadi jadilah bikinlah formula jadi seperti itu. Dan itu nggak langsung lancar ya Ocha, itu banyak banget hambatannya. Ceritain dong. Ya waktu itu kita ada sisa modal nih ya, beli mesin jahit langsung sekian lah ya, satu ruangan kita beli mesin jahit. Itu kita beli mesin jahit, sebelumnya kita nggak pernah pegang mesin jahit, nggak pernah lihat mesin jahit seperti apa, nggak ngerti mungkin ya, nggak sama sekali. Itu jadi dari apa ya, modal nekat. Ya sebenarnya ke fashion itu modal nekat juga. Jadi kita cuma tahu marketingnya aja gitu. Kirain modal itu cuma uang aja, ternyata modal nekat juga ada sama Al-Syahra. Ternyata tahu nggak sih, yang kita beli itu mesin jahit itu ternyata itu gagal semua. Kenapa tuh? Itu cuma ada satu yang kepake, salah beli. Astagfirullahaladzim. Dan terus gimana itu ya, laku dijual lagi, bisa ditukar atau gimana? Enggak, jadi itu balik lagi kita manfaatin aja yang ada. Kita manfaatin yang ada sambil aku kan belajar di rumah menjahit. Terus sebelum aku jahit sendiri itu kan nggak bisa, jadi kita ambil dari luar. Ngambil dari luar itu, dan ternyata itu nggak berjalan lama ya. Jadi biasa lah ya kalau kayak gitu orang, ini gimana? Tapi kalau penjahitnya dari luar, desainnya tetap Umi dan suami. Iya. Jadi waktu itu kan masih sedikit kan penjualan. Jadi untuk mungkin pendapatan yang menjahit juga kurang gitu. Ada berapa orang pas pertama Al-Syahra berdiri itu? Ada berapa orang? 2 orang. Ya, 2 penjualan orang. Ini 2 tim ya, suami istri ya. Ya, jadi 4 orang. Masya Allah. 4 orang. Jadi untuk produksinya itu 2 orang waktu itu. Itu banyak, aduh ini gimana. Terus sedangkan Al-Syahra alhamdulillah sih dari awal itu setiap hari ada aja gitu. Jadi pokoknya kita udah kita meninggalkan usaha yang lama, itu meninggalkan tuh bener-bener tinggalin dengan seketika gitu. Jadi tanpa niat, sebenarnya kita nggak niat ninggalin yang dulu. Terus gitu. Barang-barang yang menumpuk itu, stok-stok itu kemanain Mi? Itu kita lelang dan kita bagiin. Masya Allah. Kita tuh bagian nggak? Malah nggak mikir aduh ini modal, ini kita butuh modal atau kita jual aja, enggak. Waktu itu udah pokoknya pengen hati bersih, pokoknya pengen semua mulai dari awal. Bener-bener pengen ngebersihin yang udah lama, pengen bener-bener ini fashion dari awal. Ini nggak tahu dari mana, bisikan dari mana, nggak tahu dari, emang kita nggak niatin ini langsung dilepas dan langsung mulai, nggak kayak gitu. Tadinya pengen udah sambil berjalan gitu. Iya benar, karena beberapa waktu ke belakang, beberapa tahun ke belakang nggak kayak sekarang ya. Kalau misalkan sekarang banyak sekali yang pakai syar'i. Kalau dulu itu lebih sedikit ya. Jadi penjualan juga akan banyak sekali tantangannya. Iya, banyak banget. Kalau dulu kan semua sendiri kan. Segala sendiri, customer sama sendiri juga, potong kain segala rupa gitu kan. Masya Allah. Jadi padahal itu belajar ngejahit nggak gampang loh. Iya, Aida nggak bisa-bisa. Belum bisa jahit, belum ikut turun jahit, cuma yang jahit itu yang kerja 2 orang. Dan tiba-tiba mereka resign. Ya Allah, kenapa tuh? Kok
karena itu karyawannya perempuan jadi kadang ngurus anak. Masya Allah. Itu di sana udah aduh gimana aku nggak bisa jahit, cuma baru bisa masukin benang, baru bisa berjalan aja, sedangkan pesanan udah terus ada dan niat di dalam hati ini Al-Sarah harus maju, Al-Sarah harus maju, Al-Sarah harus maju. Jadi yakin banget, pede banget gitu, walaupun banyak orang kok sayang nyinyir banget. Ya. Iya, sayang banget usaha bla bla bla, usaha yang lama ditinggalin gara-gara kayak gini. Apaan jual kerudung panjang, udah jangan di Indonesia, di Mesir aja atau di itu. Tapi itu bikin kita kuat ya sebenarnya. Nih yakin setelah apa ya namanya passion yang biasa aja sampai sekarang syar'i, ada gak sih yang membekas di hati Umi yang menyakiti gitu kan? Kayak Aisyah tuh contohnya pernah dibilang sampai penampilan kayak gini, oleh jilbab dan yang lain sebagainya, ada itu masih menjadikan kita kuat ya. Ada gak sih Mi? Enggak. Alhamdulillah semua diberi kelancaran. Mendukung semua ya lingkungan. Alhamdulillah. Lingkungan nggak ada yang sampai kamu paling itu aja pas kita berjualan gitu. Udah jangan di Indonesia kayak jualan kayak itu di Mesir aja. Tapi nggak ada rasa sakit hati, nggak ada apa, kita biasa aja sih gitu. Dulu itu kan 2 orang timnya Mi. Sampai sekarang ada berapa orang sih tim Al-Syahra? Ya dulu tuh 2 orang, lalu lulusan dua-duanya, langsung saya sendiri dan suami bagian potong, saya bagian jahit. Itu tuh, aduh itu mohon maaf banget buat sahabat Al-Syahra yang udah dulu pernah mungkin jahitannya kurang rapi, itu saya kebongkar sama Al-Syahra ya. Jadi dari situ alhamdulillah. Tapi untuk mendapatkan kualitas yang seperti ini tuh berawal dari situ loh. Iya, karena waktu itu memang merasa saya memang harus menyediakan produk yang rapi, jahitannya emang harus rapi gitu dari dulu. Makanya kalau rapi jahitannya nggak rapi, permak gitu, karena pengen punya produk kualitas bagus tapi harganya nggak menguras gitu ya. Gitu. Jadi bisa semua kalangan lah ya bisa pakai gitu, bisa beli, karena kita niatnya untuk let's share it together. Jadi bersama-sama kita memudahkan gitu. Oke, berarti sekarang udah banyak dong. Oh iya, jadi waktu itu sendiri kan. Terus adalah itu dengan susah payah saya mendapatkan 1 orang gitu. Dulu tuh susah banget nyari karyawan, susah banget, dan sekarang alhamdulillah udah mulai berdatangan dan udah ada sekian puluh gitu. Masya Allah. Dan apa sih yang Umi lakukan sama suami sebagai owner gitu ya untuk mengupgrade kualitas tim dan juga membuat mereka betah di Al-Syahra? Karena yang Aisyah tahu tuh nggak ganti-ganti timnya, berarti betah banget mereka. Ada apa rahasianya? Ya. Jadi sebenarnya kalau itu manusiawi ya, itu hukum alam. Ada keluar masuk dan tapi untuk tim senior ini dari awal mengikuti sampai sekarang alhamdulillah. Itu kita sebenarnya kita ingin sama-sama nyaman aja sih. Jadi kita bikin fleksibel aja ya. Jadi dari upah juga dari gajinya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan tim kita. Jadi yang butuh harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan. Jadi kita lebih enak aja lah. Kita lebih kekeluargaan juga gitu. Lebih kasih kenyamanan satu sama lain. Mungkin itu gitu. sih yang rahasia mereka betah di Al-Syahra itu seperti itu, karena kita tuh benar-benar harus membayar seseorang ketika kerja di kita sebelum keringat mereka kering. Benar nggak sih Mi? Nah, itu dia rahasianya. Kalau misalkan apa ya, ngutang-ngutang terus itu gak bakalan betah. Dan alhamdulillah lancar sampai hari ini ya. Kita pertahanin gitu ya, untuk penggajian, untuk pemberian upah itu sebelum keringat mereka kering udah kita bayar, itu sesuai dengan kesepakatan. Masya Allah. Dan memang itu luar biasa banget, rahasia yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dan Umi sampai saat ini kalau misalkan Umi lagi tugas nih, sibuk kan sama suami gitu kan, ada gak sih suami berubah gitu karena sibuk? Berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Karena biasanya semakin sibuk suami semakin cuek gitu, ya, Masya Allah. Makanya kita sering keluar gitu kan. Liburan sambil bekerja, enggak deh, kerja sambil liburan. Kerja sambil liburan. Jadi setiap kita keluar itu kita jadi setiap kita keluar itu kita sebenarnya bekerja, tapi kita meluangkan waktu untuk liburan, untuk berdua gitu. Karena kan kita di rumah sambil kerja, sambil anak, sambil segala rupa, pokoknya ya sambil semua kegiatan kita ada di rumah. Dan kita kadang ke tempat kerjaan gitu, nggak ada waktu untuk
berdua gitu iya. ya. Oke. Dan memang seorang istri, seorang ibu itu benar-benar harus fresh gitu kan. Jadi biar pertama untuk menjaga kewarasan juga untuk segar juga sih. Bener nggak? Karena kalau misalkan seorang ibu bahagia itu mengurus anak-anak akan lebih baik. Kelebihan kita berjualan online juga kan Alsara kan bersarangnya di online gitu ya, fokusnya di online. Jadi kelebihannya itu kita bisa dari awal merintis kita selalu bersama-sama, Bareng-bareng, kita terus, bareng Masya kemana-mana bareng-bareng, keluar bareng di rumah bareng, bahkan ke beli kebutuhan rumah aja kita bareng gitu ya. Enggak, jadi tapi ya beda konteks lagi ya tadi. Ketika kita keluar bersama suami itu karena kita butuh me time lah ya gitu, untuk istirahat memang perlu. gitu. Dan ketika Umi sama suami keluar nih, anak-anak sama siapa tuh, Bi? Ada sama neneknya. Oke, sama nenek sama bibi juga ya. Iya. Dan sebagai seseorang yang sibuk nih, Mi, gimana sih cara Umi dan suami membagi waktu dengan anak dan memberikan pendidikan dasar gitu kepada anak-anak? Ya, jadi kita kan bangun sampai tidur lagi kita bersama-sama di rumah ya. Jadi kita cukup mencontohkan aja hal baik gitu kan. Kita untuk pendidikan ya waktunya sekolah, waktunya pulang. Nanti kita ada les tambahan, waktunya kita perkenalkan ke masjid juga, kita perkenalkan bersedekah, kita perkenalkan kita kadang kalau kita lagi keluar nih, kita juga kasih tahu nih lingkungan orang seperti ini, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh apa. Alhamdulillah kita harus belajar berbagi, itu kita ajarin ke anak-anak dan alhamdulillah anak-anak di sini ngerti semua, paham. Masya Allah ya. Umi ada cita-cita nggak sih deket-deket ini kota yang akan Umi datangin sama suami untuk kebutuhan kerja gitu kan? Di mana lagi? Itu kebutuhan kerja ya. Kita udah ada jadwal. Kita ada multi trip. Jadi nanti sekali jalan sekian yang dikunjungi. Oke. Salah satunya Mi, bocoran satu negara. Bocoran yang akan Umi datangin sama suami. Sarangyo. Jadi kita tuh pernah ke Seoul ya, waktu itu kita udah di bandara itu tuh udah di bandara. Ternyata qadarullah visa kita nggak keluar, belum keluar, jadi masih kita penasaran lah gitu, pengen jadi pulang alamnya. lagi waktu itu ya. Masya Allah sekali ya. Dan menurut Umi nih sebagai seorang bos, sebagai seorang owner dari Al-Syahra Eksklusif, menurut Umi apa sih yang membedakan brand Al-Syahra dengan brand fashion yang lainnya? Keunggulan Al-Syahra ya. Yang saya tahu sih ya, Al-Syahra itu kan dibuat dengan hati ya, dengan cinta gitu ya. Jadi ini semua produk yang dibuat itu nggak sembarangan tuh, mulai dari kualitas kainnya kita bikin senyaman mungkin, dari kualitas jahitannya kita bikin serapi mungkin, karena jadi saya tuh sebelum membuat produk itu harus merasakan dulu jadi sebagai pembeli kayak gimana kayak gitu. Jadi harus memberikan kepuasan setelah barang diterima gitu, mulai dari cuttingnya yang kita kalau lihat di luar, oh itu hitamnya hitam Al-Syahra gitu, oh itu cutting Al-Syahra itu udah tahu gitu. Wah, sahabat Al-Syahra yang setia banget sama Al-Syahra, Masya Allah. Di luar itu mereka walaupun kayak gini misalkan berdampingan pakai produk sama, itu bukannya malu tapi malah bangga. Masya Allah, itu karena aku pun merasakan. Masya Allah ya, ketika kita pakai beda dengan pakai dengan motif bunga atau apa yang nggak kenal itu, ih kok sama gitu ya. Tapi berbeda ketika sahabat Al-Syahra kita semua memakai produk Al-Syahra di luar, walaupun ketemu dengan orang yang kenal itu malahan jadi bangga gitu. Masya Allah, ada temennya pakai Al-Syahra gitu, enak banget dilihatnya juga. Adem ya. Adem banget. Dan Mi, ini permasalahan yang sering dihadapi apa tuh, Mi? Permasalahan? Sebenarnya permasalahan ada aja, dan yang sering dihadapi itu bermacam-macam. Salah satunya, Umi. Salah satu, biar nanti kita tahu solusi untuk menghadapinya ya. Apa ya? Pas kita berganti-ganti staff. Dan rata-rata kalau yang berganti itu kan yang perempuan ya. Jadi bergantinya itu karena melahirkan. Iya, pasti menikah, paling banyak menikah. Dan di Al-Syahra pun ada beberapa yang dapat jodoh di Al-Syahra, dan yang mendapat jodoh di Al-Syahra alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini. Dan misalkan yang perempuannya dari Al-Syahra atau pasangannya dari luar itu, mereka dari saya ikut suaminya, karena fitrah seorang istri seperti itu mendapat ridho suami, ya ikut suami gitu. Dan cara menghadapinya, solusi yang terbaik untuk menghadapinya kan kita pasti emosi dong, Mi. Ya Allah, ini baru aja kita udah dapet tim yang nyaman gitu kan, udah harus keluar lagi. Itu gimana sih cara Umi menghadapinya? Menghadapinya ya kita ya legowo aja ya, ini udah qadarullah ya, ini juga udah kita
udah kita persiapkan dari sebelumnya. Jadi kita nggak kaget, oh ini si A, ini perkiraan nanti dia udah umur sekian, perkiraan nikah umur sekian. Suka ditanya juga tuh kalau masuk ada perkiraan, ada target nikah nggak? Kan biasanya nggak ada gitu kan. Tapi kalau udah ada yang serius mau, jadi kita udah tahu dulu. Jadi pas kalau ada yang ngurusnya biasanya gini, Umi, aku mau ngobrol ya. Udah itu naluri ya. Jadi itu udah ya terbiasa seperti itu. Mencari sebuah tim yang klop itu susah banget. Pasti. Ya, gitu. Dan Umi untuk mendapatkan apa ya? Sekarang kan saya lihat itu banyak sekali agen-agen Al-Syahra, bahkan se-Indonesia udah penuh kali ya. Masya Allah ya. Dan itu merekrut agen tuh dari tahun berapa, Mi? Dari 2008 kali ya. Jadi setahun kita berjalan. Jadi alhamdulillah kita juga ada agen di luar negeri. Nah, salah satunya untuk multi trip ini nanti kita mau silaturahmi juga sama agen Al-Syahra yang ada di luar negeri. Masya Allah. Dulu pernah ada yang dari Jepang itu saya layanin sendiri, dan dari situ terinspirasi untuk membuka keagenan karena beliau juga ingin salah satu yang ingin bersemangat sekali untuk jadi agen. Al-Syahra buka keagenan dong. Itu salah satunya yang dari Jepang. Dan ada juga teman TOC ya, rahimahullah, Kang Rashid almarhum ya. Rahimahullah, Kang Rashid itu menginspirasi banget. Beliau mau membuka keagenan untuk Al-Syahra itu. Jadi deh kita buka keagenan. Jadi Masya Allah luar biasa agen Al-Syahra itu bener-bener hatinya tuh klop banget sama owner gitu ya. Jadi menjual produk itu bukan karena peluang Al-Syahra lagi rame gitu, bukan karena begitu, tapi karena wah ini produknya bagus gitu. Oke. Mi, yang di luar negeri agen negeri mana aja nih? Negeri negara mana? Ada sih di Singapura. Masya Allah. Di Singapura. Yang kalau yang lainnya sih customer sih. Kalau yang di luar negeri. Tapi luar biasa, di luar negeri pun udah banyak yang menggunakan brand Al-Syahra. Sahabat Al-Syahra, kita bisa buka cabang di sana. Amin. Masih proses ya teman-teman, mohon doanya. Kita doakan teman-teman ya. Dan cita-cita Umi kedepannya apa sih? Cita-citanya ingin punya produk yang banyak mungkin, yang selalu membersamai muslimah di Indonesia, di luar, dimanapun yang bisa bermanfaat ya. Kita pengen punya produk yang bisa bermanfaat. Kita juga ingin mengembangkan produk lain. Cuma aku dulu masih baru sampai. Apa tuh Mi Basyaran, Mi ada peluang usaha, bukan peluang ya, untuk rencana untuk membuka usaha lain? Apakah masih dirahasiakan. Jadi kita jalani dulu aja yang sekarang dulu. Kita informasikan yang sekarang dulu. Sampai detik ini berarti desainernya masih? Iya, masih sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti punya desainer. Amin. Ini siapa ini? Oke, mudah-mudahan ya Mia. Perasaan Umi sebagai seorang owner yang dipandang di luaran sana, wah enak jadi bos, wah enak. Gimana tuh Mi? Padahal yang Ocha tahu di balik layar seorang bos bebannya lebih besar gitu. Coba dong Mi ceritain, jangan hanya sukanya tapi dukanya juga. Ya, waktu belum karyawan belum banyak gitu kan, masih wah saya harus punya karyawan banyak, punya tim yang lengkap biar bisa istirahat di rumah, bisa nggak bebannya nggak sedikit gitu ya, bisa nggak terlalu sibuk lah, fokus ngurus anak. Dan ternyata Teocha, jadi semakin kita mengembangkan, semakin kita timnya lebih banyak itu kita malah lebih banyak kerjaan juga. Tapi semakin banyak beban kita juga ya. Itu alhamdulillah ya, disyukuri karena itu nikmat banget. Karena kan ini masih kuat aja, masih kuat lah ya, umur segini masih oke lah, masih menghadapi apa-apa masih bisa lah ya. Jadi itu bukan sebuah beban tapi tanggung jawab. Oke. Ini tuh Mi, kalau misalkan trip-trip ke luar negeri gitu suka dibarengin tim atau emang cuma berdua aja? Kadang pakai tim, kadang ajak tim, tapi kadang berdua juga. Nanti Ocha timnya ya. Boleh doakan ya, semoga saya bisa ikut ke sana. Kalau misalkan anak yang kemana nih? Jepang. Jepang sebagian selatan. Oke, anak keberapa Mi yang merasakan benar-benar perjuangan Umi dari pastinya anak pertama ya sampai anak keberapa gitu, yang merasakan pahitnya perjuangan hidup nih sebelum sampai ada di hari ini? Sampai anak ketiga. Sampai anak ketiga. Yang sekarang yang terakhir berarti udah enak ya. Udah gak tahu perjuangannya kayak gimana, udah terima nyaman gitu ya, Masya Allah. Itu nggak tahu yang namanya angkutan umum. Anak 1, 2, 3 tahu itu angkutan umum. Anak 1, anak kedua enggak juga sih, anak 3 enggak juga sih. Maksudnya alhamdulillah ya, di Jakarta juga udah kendaraan udah sendiri, maksudnya udah. Tapi untuk
orang tuanya sibuk banget, dan orang tuanya itu wah pokoknya sibuknya luar biasa, sampai misalkan wah ini jarang mandi atau apa, itu sampai anak 3. Ingat nggak sih Mi, dari pertama kali Al Syahra berdiri sampai dengan hari ini, Umi punya berapa ratus produk yang sudah dikeluarkan? Wah, Masya Allah ya, untuk sampai hari ini aja kita ada 100 lebih, mungkin hampir 200 SKU produk ya. Jadi yang udah keluar itu sekian banyak juga gitu. Jadi udah sekian ratus produk sebenarnya. Cuma Sahabat Al Syahra setuju nggak sih kalau misalkan kita tantang Umi Al Syahra ini menyebutkan 20 produk dengan cepat, mulai dari sekarang? 1, 2, 3. Abaya Hurundin, Abaya Parasya, Parasya Kiswa, Himar Aisyah, Himar Marwa, Himar Handsplit, Himar Handsplit Pen, Himar Molpis, Himar Queen Boba, Himar Hand Zipper, Himar Hand Zipper Alta, Himar Naila. Berapa? Ayo, 7 lagi. Cadar tali Iva, cadar tali Jet Black, bandana, bandana poni, Jet Black ya semuanya. Yaman Jet Black, Yaman 2 layer sih konsep Jet Black, butterfly. Cukup. Subhanallah, hafal ternyata. Kira-kira hafal semuanya enggak? Enggak. Hafal ya, insya Allah paling ada yang beberapa lupa yang lupa kali ya. Karena kan nggak langsung turun ya, jadi kita sebagai owner cuma hanya launching aja, launching udah oke, udah uji coba udah oke seharian, kalau udah oke uji coba launching. Masya Allah, subhanallah. Mi, kasih pesan dong untuk sahabat Al Syahra yang dimanapun berada, dan sekarang kan lagi masa-masanya sulit ya Mi ya, untuk bangkit usaha untuk mencapai kesuksesan itu saat ini memang 2 kali lipat lebih sulit. Kasih semangat dong Mi untuk mereka. Ya buat teman-teman yang lagi usaha, yang lagi naik turun tetap semangat, teguhkan niat, jangan menyerah. Yakin. Pokoknya harus yakin ya. Ya, yakin dengan produk kalian. Oke, itu dia sahabat Al Syahra, perbincangan panjang kita bersama Umi Al Syahra. Kita doakan mudah-mudahan Al Syahra eksklusif tetap maju dan semakin berkembang, karena ini bukan menyangkut soal owner, tapi menyangkut banyak sekali orang, karena banyak orang yang melangkahkan kakinya menuju Al Syahra eksklusif, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga. Dan benar sahabat Al Syahra, kita jangan takut untuk bermimpi, justru kita harus punya mimpi setinggi langit. Ketika kita jatuh, kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Percayalah, akan selalu ada pelangi setelah hujan dan badai menghadang. Saya Ocha Andita bersama Masya Allah. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.